kabar semuanya? Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sistem humoral bekerja secara ringkas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai link recognition ya antara sel T dan sel B. Nah, apa itu link recognition? Mari kita simak video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bahwa agar sel T dapat mengaktifasi sel B, maka sel T dan sel B harus mampu mengenali patogen yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah komponen dari antigen yang dikenali oleh sel T dan sel B itu adalah molekul yang sama? Nah, mari kita simak pemaparan berikut ini. Andaikan misalnya kita terserang oleh virus, dan kita tahu misalnya ini adalah salah satu contoh dari virus corona yang sekarang lagi ngetrend. Nah, virus ini memiliki spike yang merupakan protein. Spike dari virus itu akan dikenali oleh IgM yang ada di permukaan sel. Selanjutnya, virus akan diendositosis. Nah, setelah diendositosis, maka virus selanjutnya akan dicerna oleh enzim yang ada di lisosom. Nah, selanjutnya, fragmen antigen berupa peptida itu akan berikatan dengan molekul MHC. Selanjutnya, fragmen antigen dan MHC ini dipresentasikan ke permukaan sel, di mana kemudian kompleks MHC dan antigen ini dikenali oleh sel T, dan selanjutnya sel T akan mengaktifasi sel B. Nah, sel B yang teraktivasi kemudian kemudian menskresikan antibodi yang dapat mengenali protein spike dari virus. Pengenalan komponen spike dari virus oleh antibodi ini dapat memicu terjadinya opsonisasi ataupun netralisasi. Antibodi tidak hanya dapat mengenali molekul berupa protein, antibodi juga dapat mengenali molekul seperti polisakarida, DNA, dan molekul lainnya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat beberapa jenis bakteri itu memiliki kapsul yang tersusun atas polisakarida. Komponen polisakarida dalam kapsul itu dapat dikenali oleh IgM yang ada di permukaan sel B. Selanjutnya, bakteri akan diendositosis oleh sel B dan kemudian bakteri tersebut akan didegradasi oleh enzim yang ada di lisosom. Selanjutnya, fragmen peptida dari bakteri itu akan berikatan dengan molekul MHC2 pada sel B dan dipresentasikan ke permukaan sel. Fragmen protein dari bakteri tadi yang berikatan dengan MHC itu dikenali oleh sel T, dan ini akan memicu aktivasi sel B oleh sel T. Nah, sel B yang teraktivasi kemudian akan berubah menjadi sel plasma yang menskresikan antibodi, nah di mana antibodi ini akan mengenali komponen peptida dari bakteri. Nah, selanjutnya pengenalan komponen peptida dari bakteri ini bisa memicu netralisasi, opsonisasi, ataupun aktivasi komplement. Dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa agar sel T dapat mengenali sel B, agar sel T dapat mengaktifasi sel B, maka baik sel T maupun sel B itu harus mengenali patogen yang sama. Namun, komponen dari patogen yang dikenali oleh kedua jenis sel ini berbeda. Sel T selalu mengenali komponen patogen berupa protein, sedangkan sel B dapat mengenali komponen patogen baik berupa protein, karbohidrat, lemak, ataupun jenis lainnya. Sekian penjelasan mengenai link recognition, dan kita akan bertemu pada pemaparan berikutnya. Terima kasih.